Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mata kuliah kewarganegaraan yang dimana judulnya yaitu Rule of Law. Baiklah, sebelum kita memasuki materinya, agenda materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian Rule of Law, yang kedua, ciri utama Rule of Law, yang ketiga, ciri-ciri negara hukum, yang keempat, unsur-unsur Rule of Law, yang kelima, prinsip-prinsip Rule of Law, yang keenam, fungsi dari Rule of Law, yang ketujuh, strategi Rule of Law, dan terakhir, kedelapan, dinamika Rule of Law. Baiklah, langsung saja ke materi mengenai pengertian Rule of Law. Rule of Law yaitu suatu legalisme hukum yang mengandung suatu gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan cara pembuatan sistem peraturan dan juga prosedur yang objektif, tidak memihak dan juga tidak personal, serta otonom. Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Menurut Friedman, Rule of Law merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi. Nah, Rule of Law ini dibedakan menjadi dua, itu pengertian formal atau in the formal sense, yaitu organized public power atau kekuasaan umum yang terorganisasikan, misalnya saja suatu negara. Dan yang kedua, pengertian hakiki atau ideological sense. Rule of Law erat hubungannya dengan menegakkan Rule of Law karena menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan buruk. Selanjutnya kita bahas mengenai ciri utama Rule of Law, yaitu yang pertama, lahir dari kandungan negara konstitusi. Yang kedua, menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi. Yang ketiga, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Dan yang keempat, adanya kesamaan kedudukan di depan hukum. Nah, selanjutnya apa sajakah ciri-ciri negara yang merupakan negara hukum? Ciri-cirinya yang pertama yaitu adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi. Kedua, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun. Yang ketiga, legalitas terwujud dalam segala bentuk. Unsur-unsur Rule of Law menurut AVDC. Unsur-unsur tersebut yaitu yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum. Yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Lalu, syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut Rule of Law yaitu adanya perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi, dan adanya pendidikan kewarganegaraan. Prinsip-prinsip secara formal Rule of Law tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, poin utama dari Rule of Law ialah jaminan adanya suatu keadilan bagi masyarakatnya, khususnya pada keadilan sosial. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum. Ini tercantum pada pasal 1 ayat 3. Yang kedua, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu tanpa kecuali. Tercantum pada pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum. Ini tercantum pada pasal 28D ayat 1. Dan yang keempat,
Prinsipnya yaitu setiap orang berhak untuk serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan juga layak dalam hubungan kerja. Ini tercantum pada pasal 28D ayat 2. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki atau material di Indonesia sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum atau the enforcement of the rules of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian, menunjukkan bahwa keberhasilan the enforcement of the rule of law bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa. Rule of law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa. Nah, ini didukung dengan kenyataan bahwa rule of law merupakan konstitusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai karena bersifat legalisme, maka mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait rule of law telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan di masyarakat. Dan terakhir, rule of law adalah suatu legalisme liberal. Fungsi rule of law. Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, inti rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Selanjutnya, strategi. Agar pelaksanaan atau pembangunan rule of law dapat berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka keberhasilan the enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Kedua, rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat. Rule of law sebagai suatu legalisme yang membuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antara manusia, masyarakat, dan negara harus dapat ditegakkan secara adil dan hanya memihak kepada keadilan. Selanjutnya, faktor keberhasilan rule of law. Keberhasilan rule of law tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, namun sangat tergantung pula dari beberapa faktor. Pertama yaitu hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang. Maksudnya bahwa undang-undang harus dibuat dengan mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang. Seperti misalnya undang-undang tidak berlaku surut. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Demikian pula, pembuatan undang-undang haruslah memenuhi syarat filosofis atau ideologis, syarat yuridis, dan syarat sosiologis. Maksudnya, undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Serta undang-undang dibuat harus telah sesuai dengan ketentuan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut berlakunya. Kedua, faktor keberhasilan selanjutnya yaitu penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum harus menjalani tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan
keprofesionalismean, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. Yang ketiga, sarana atau fasilitas. Yang ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan aturan hukum. Yang keempat, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan berlakunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Selanjutnya, itu materi mengenai dinamika pelaksanaan rule of law di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Badan Peradilan dan Negeri. Fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan dan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan penyelidikan pidana khusus berdasarkan KUHP. Selanjutnya yang ketiga yaitu Badan Peradilan. Badan Peradilan terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Peradilan Tinggi dan Negeri yang merupakan peradilan umum di tingkat provinsi dan kabupaten.